bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Come now, give it to us all that money. Super bonuses, we work so hard, it's not funny. It's time to celebrate. Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Irsa Wahidah Rusmawati dengan NIM E1B02410119. Saya dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya mengambil tema yaitu dampak media sosial terhadap perkembangan psikologis peserta didik. Baik, langsung saja kita ke materi yaitu dampak media sosial terhadap perkembangan psikologis peserta didik. Menurut teori Erik Erikson menyatakan bahwa manusia melalui 8 tahap perkembangan psikososial sepanjang hidupnya. Setiap tahap melibatkan konflik atau krisis yang harus diselesaikan demi perkembangan kepribadian yang sehat. Peserta didik, khususnya remaja, umumnya berada dalam tahap yang kelima, yaitu identitas dan kebingungan identitas, yang dimana usia sekitar 12-18 tahun dan berfokus pada pembentukan identitas diri dan kebutuhan eksplorasi jati diri, nilai, dan peran sosial. Selanjutnya, menurut teori Erik Erikson, dampak media sosial dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya seperti yang pertama, eksplorasi identitas diri, di mana media sosial menyediakan ruang bagi peserta didik untuk mencoba berbagai gaya hidup, pandangan, dan ekspresi diri. Namun, hal ini mendukung proses pencarian identitas yang merupakan inti dari tahap perkembangan ini. Selanjutnya, yang kedua, interaksi sosial yang luas. Remaja dapat terhubung dengan berbagai komunitas, memperluas wawasan sosial dan budaya. Yang ketiga, yaitu peningkatan rasa diterima. Dukungan dan pengakuan dari teman-teman di media sosial dapat meningkatkan kepercayaan diri dan mempercepat pembentukan identitas yang stabil. Selanjutnya, dampak negatif yaitu yang pertama, kebingungan identitas, di mana paparan terhadap berbagai gaya hidup yang kontras di media sosial dapat menimbulkan kebingungan dalam menentukan jati diri yang sejati. Dan yang kedua, perbandingan sosial berlebihan. Membandingkan diri dengan citra ideal yang ditampilkan orang lain di media sosial dapat menurunkan harga diri dan menimbulkan krisis identitas. Selanjutnya, yang ketiga, yang terakhir, yaitu ketergantungan pada validasi eksternal. Jika peserta didik terlalu bergantung pada like dan komentar sebagai bentuk penerimaan sosial, mereka bisa kehilangan arah dalam membentuk identitas yang sejati. Baik, materi selanjutnya yaitu kesimpulan. Media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan psikologis peserta didik, terutama pada masa remaja yang merupakan tahap penting dalam pembentukan identitas diri menurut teori Erik Erikson. Di suatu sisi, media sosial dapat menjadi positif untuk berekspresi, membangun relasi sosial, dan mengeksplorasi jati diri. Namun, di sisi lain, media sosial juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti kebingungan identitas, rendahnya harga diri, dan akibat perbandingan sosial serta ketergantungan pada validasi eksternal. Baik, materi selanjutnya yaitu materi terakhir, kasus di mana di sini saya akan menceritakan seseorang siswi SMA yang bernama Aulia.
Jadi, Aulia ini aktif menggunakan media sosial terutama Instagram dan TikTok. Ia sering membandingkan dirinya dengan influencer yang ia ikuti terutama dalam hal penampilan fisik dan gaya hidup. Karena merasa tidak secantik dan sekaya teman-teman di dunia mayanya, Aulia mulai merasa minder, menarik diri dari lingkungan sekolah dan kehilangan minat terhadap kegiatan yang dulu ia sukai. Dan Aulia juga mulai mengukur harga dirinya dari jumlah like, komentar pada unggahannya. Ketika respon yang diterima sedikit, ia merasa tidak berharga dan menjadi stres, kurangnya percaya diri, dan kesulitan membentuk identitas dirinya. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few minutes later.